Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton podcast ini, kapanpun kalian mendengarkan podcast ini. Terima kasih telah datang di channel Kumbang Kidal, mampir di channel Kumbang Kidal. Ini adalah episode kedua, jaraknya cukup dekat daripada upload episode pertama. Ya karena memang aku cukup lama tidak bikin konten tentang pemikiran, tentang kajian sejarah ataupun tentang pendidikan begitulah ya. Jadi untuk mengisi kekosongan sebelum akhirnya bisa lagi upload video tentang pemikiran, maka kita isi dulu tentang podcast, bahasan-bahasan ringan seputar kehidupan. Ya ini bahasan ringan. Tujuannya dibikin podcast ini memang hanya untuk bercerita, berbicara, dan sekaligus mengisi kekosongan ketika lama tidak upload video utama seperti kajian pemikiran. Jadi ya, ini hanya tentang berbicara hal-hal remeh lah begitu. Ya semoga kalian gak bosan lah. Di episode kali ini, aku ingin berbicara tentang pertemanan, tentang memilih teman. Jadi mungkin kalian pernah mendengar sebuah quotes yang sangat terkenal, sempat populer di Twitter, di media sosial, dan kita nggak tahu ya siapa pertama kali yang membuat quotes ini. Tapi inti atau poin daripada quotes ini kurang lebih seperti ini. Semakin dewasa, maka akan semakin sempit pula lingkaran pertemanan kita. Semakin dewasa, kita semakin selektif untuk memilih teman yang satu frekuensi. Ya memang ada fase di mana seseorang tumbuh menjadi semakin dewasa, bertambahnya usia dan membuat kita menjadi dewasa dan membuat kita memiliki atau memperkecil lingkaran pertemanan kita. Jadi ya banyak sekali quotes-quotes yang menggambarkan bagaimana seseorang ketika menjadi dewasa akan berpisah dengan teman-teman terdekatnya. Bagaimana seseorang ketika menjadi dewasa memiliki tanggung jawab yang lebih di kehidupan ini, maka akan semakin sedikit waktu untuk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Yaitu memang sudah sangat lumrah dan kayaknya akan terjadi pada siapa aja. Terhadapku, terhadap kalian gitu kan. Jadi fase-fase ini memang biasanya akan terasa ketika orang sudah mulai beranjak dari bangku SMA ke kuliah dan kemudian dari kuliah ke kerja. Akan ada perubahan lingkungan pertemanan ketika dari SMA ke kuliah, kemudian apalagi ketika orang lulus kuliah kemudian bekerja, itu perubahan pertemanannya sangat drastis sekali. Dan kita akan membahas mengapa demikian. Ketika seseorang menjadi dewasa, ada berbagai faktor yang menjadikan dia kemudian memiliki lingkaran pertemanan yang semakin kecil. Dan salah satu yang menjadi faktornya adalah karena ketika kita menjadi dewasa, kita sebenarnya menyadari bahwa pertemanan yang kita butuhkan bukanlah soal kuantitas, tapi soal kualitas. Kita membutuhkan lebih sedikit teman, tapi yang dapat memberikan value. Bukan sekedar punya banyak teman, tapi hanya untuk hahaha gitu kan. Punya banyak teman, tapi hanya untuk bersenang-senang. Yang kita butuhkan adalah teman-teman dekat, walaupun sedikit, tapi bisa memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik. Ya begitulah kurang lebih gitu kan. Karena ternyata dalam hidup ini teman itu sangat menentukan. Banyak dalam kehidupan kita yang ditentukan oleh kualitas teman kita gitu kan. Jadi pertemanan ini membuat seseorang memiliki kualitas kehidupan tertentu gitu. Kalau teman-temannya baik, maka kemungkinan hidupnya juga akan baik. Kalau teman-temannya adalah orang-orang sukses, maka dia akan lebih mudah untuk sukses. Tapi kalau teman-temannya adalah orang bejat, orang-orang rusak, atau misalkan ya, mohon maaf nih, orang-orang yang pecandu narkoba misalkan, maka besar kemungkinan dia bisa terjerumus untuk menjadi pecandu juga gitu. Jadi pertemanan itu memang sangat-sangat menentukan. Ya walaupun memang berteman dengan siapa aja terkesan open-minded, tapi pada faktanya bahwa banyak orang yang tidak sanggup melawan arus ketika berada dalam pertemanan yang rusak. Ya ini fakta bahwa banyak orang yang kemudian kehidupannya hancur karena salah dalam memilih pertemanan, salah dalam memilih lingkungan hidup gitu ya. Jadi ada pepatah yang cukup terkenal soal pertemanan yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut harum. Kalau kita berteman dengan pandai besi, maka kita bisa saja tersambar api. Ya kalian harusnya bisa menangkap
poin pesan yang disampaikan oleh quotes itu, bahwa siapa teman kita bisa memberikan imbas yang baik maupun negatif terhadap kehidupan kita. Kalau berteman dengan penjual minyak wangi, ya sekurang-kurangnya kamu juga akan ikut harum karena sering berada di lingkungan yang wangi gitu. Kalau kamu berteman dengan pandai besi, ya sekurang-kurangnya kamu akan tersambar api karena sering berada di tempat yang banyak api. Ya di tempat tukang besi kan, api itu adalah menjadi bagian yang sangat penting. Kalau nggak ada api, mereka nggak bisa bekerja, nggak bisa menempa besi gitu ya. Nah, aku mau lebih spesifik tentang ngomongin memilih-milih teman. Terkesan memang selektif dan so eksklusif, tapi ya tidak apa-apa, karena aku pikir dalam hidup ini kita dihadapkan pada pilihan-pilihan, termasuk dalam urusan memilih teman, memilih lingkungan. Ya tapi dalam proses memilih tentu kita punya standar masing-masing. Setiap orang punya standar yang berbeda-beda tentu saja. Tapi kalau aku sendiri adalah teman yang ideal itu minimal bisa memberikan value atau satu frekuensi. Jadi ya pertemanannya nggak sekedar pertemanan yang kosong aja, atau bahkan pertemanan yang merugikan, atau kalau kata anak-anak sekarang ya pertemanan yang toksik gitu ya. Ya minimal pertemanan yang kita lakoni ini, teman yang kita punya ini memberikan value. Value itu nggak selalu soal transaksional ya. Jadi ini bukan soal oportunis. Ketika aku berteman denganmu, aku dapat apa, dan ketika aku tidak berteman denganmu, aku kehilangan apa. Ini bukan tentang itu. Value ini adalah sesuatu yang jauh lebih daripada urusan soal transaksional. Ya tapi sebenarnya membuka peluang untuk berteman dengan siapa aja ya tidak masalah gitu. Ngobrol dengan siapapun ya tidak apa-apa. Tapi pada akhirnya adalah ketika kita membuka peluang pertemanan dengan orang lain, pada akhirnya kita akan menyeleksi sendiri siapa yang layak atau siapa yang cocok untuk menjadi teman dekat kita, menjadi orang-orang yang kita percayai, menjadi orang yang kita berbagi rahasia, berbagi suka maupun duka gitu. Karena tidak semua orang yang bisa diajak ngobrol, tidak semua orang yang bisa diajak berdiskusi atau segala macam itu bisa menjadi teman. Karena ya kalian tahulah teman itu seperti apa gitu ya. Karena dalam urusan pertemanan itu memiliki banyak konsekuensi. Kalau kita berteman dengan orang yang menyebalkan, maka ya akan timbul berbagai macam drama. Kita menghabiskan begitu banyak waktu hanya untuk menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu gitu. Ketika kita berteman dengan orang yang banyak masalah, maka kita juga akan terjangkit oleh masalah. Ketika kita memilih teman yang tidak satu frekuensi, maka ujung-ujungnya pertemanan yang ada justru pertemanan yang saling menyakiti gitu kan. Jadi kita itu sering banget terjebak pada pertemanan yang toksik. Ya mungkin kalian pernah merasakan gitu, sudah terlanjur berteman dan gak enak untuk saling meninggalkan. Tapi dalam pertemanan ini ada berbagai rasa jengkel dan hal-hal yang menyebalkan gitu. Tapi sudah terlanjur berteman, ini kayak sama kayak sudah terlanjur pacaran, tapi sebenarnya ada hal-hal yang kita tidak sukai darinya. Dan sebenarnya lumrah saja, tidak masalah ketika kita tidak menyukai seseorang karena satu hal tertentu. Ya bukan karena dia buruk atau bukan karena kita sempurna, tapi ini tentang standar. Ya ini tentang standar-standar dalam kehidupan yang kita anut kan. Lalu bagaimana mendefinisikan teman yang ideal? Ya seperti yang aku bilang tadi, teman ideal itu minimal bisa memberikan value atau minimal satu frekuensi. Kemudian ada yang bertanya, apa itu satu frekuensi? Apakah persis seperti kita? Apakah benar-benar mirip dengan kita? Apakah orang satu frekuensi dengan kita itu harus sesuai dengan diri kita? Kalau kita suka kopi, dia suka kopi. Kalau kita suka nasi goreng, dia suka nasi goreng. Kalau kita suka jalan, dia suka jalan. Ya tentu saja bukan itu kan. Karena satu frekuensi itu bukan berarti kita mirip persis dengan orang lain. Karena setiap orang itu berbeda dan setiap orang itu unik. Jadi kalau mau mencari orang yang benar-benar mirip dengan kita, ya bersiap-siaplah untuk tidak punya teman. Satu frekuensi itu adalah kita memiliki kecenderungan yang sama di sisi tertentu. Jadi menurutku ketika kita satu frekuensi, kita memiliki kecenderungan yang sama di satu sisi gitu. Nggak mesti seluruh sisi kehidupan. Misalkan gini,
satu frekuensi dalam urusan akademik. Orang ini misalkan suka belajar, kita juga suka belajar. Orang ini suka diskusi, kita juga suka diskusi. Nah, kan bisa jadi teman tuh, teman yang asik untuk belajar, untuk mengembangkan diri dalam urusan akademik. Contohnya begitu. Tapi misalkan orang ini nggak suka main, tapi kita suka main. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita kan satu frekuensi dalam urusan akademik. Untuk urusan main, kita bisa mencari orang yang satu frekuensi. Misalkan aku suka futsal, maka bisa saja berteman dengan orang yang juga suka futsal, walaupun orang ini tidak baik dalam urusan akademik kan. Karena yang kubutuhkan adalah satu frekuensi dalam urusan bermain. Jadi ya satu frekuensinya di urusan bermain saja. Maka ini adalah tentang bagaimana kita memilih sisi kehidupan mana yang menjadi prioritas kita. Apakah kita ingin konsen dalam urusan bermain, dalam urusan akademik, dalam urusan hal-hal lainnya, maka teman itu menjadi salah satu penentu. Kita tidak bisa menemukan orang yang benar-benar sempurna dalam seluruh aspek kehidupan, karena kita pun juga bukan orang yang sempurna. Tapi kita bisa berteman dengan orang yang menurut kita punya value. Misalkan kita berteman dengan seorang pemabuk, tentu saja kan kita tidak melihat sisi pemabuknya, tapi kita melihat sisi value baiknya darinya. Kenapa kita mau berteman sama dia? Karena dia ternyata orang yang suka membantu orang lain. Ya walaupun sisi buruknya adalah dia suka mabuk, tapi sisi positifnya adalah orang ini suka menolong sesamanya. Kita bertahan berteman dengannya kan bukan karena dia pemabuk, tapi karena dia baik. Jadi ya begitu, kita melihat sisi baiknya. Itulah yang kusebut tadi, bahwa alasan kita berteman dengan seseorang harus ada value-nya. Karena kalau yang kita lihat justru negatifnya, ya kita akan terbawa pada negatifnya. Dan tentu saja kita tidak menghendaki menjadi orang-orang yang buruk kan. Ya seburuk-buruknya orang, aku rasa insting atau dorongan untuk menjadi baik itu ada dalam diri setiap orang. Orang jahat sekalipun punya kecenderungan untuk menjadi baik. Karena di dunia ini tidak ada orang yang benar-benar baik dan tidak ada orang yang benar-benar buruk. Jadi ketika misalkan aku tidak cocok berteman dengan seseorang, bukan karena aku baik dan bukan karena dia buruk, tapi karena kita tidak satu frekuensi aja. Aku tidak menemukan value pertemanan di dia aja, atau dia tidak menemukan value pertemanan di aku aja. Ya memang terkesan seperti transaksional, kita berteman ketika mendapatkan sesuatu, tapi ya itulah kenyataan hidup. Kenyataannya memang manusia seperti itu, cenderung untuk menjadi egois. Tapi egois di sini kan bukan berarti kita mementingkan diri kita sendiri aja, tetapi kita punya kecenderungan untuk bertahan hidup. Ngapain kita berteman dengan seorang pecandu narkoba misalkan, kalau kita tahu bahwa ketika kita berteman dengan dia, suatu waktu kita bisa terkena masalah. Nah ini kan sudah sangat oportunis. Kita tidak mau mengambil kita menghindari berteman dengan seorang yang pemabuk atau pecandu narkoba karena kita tidak ingin terkena dampak negatifnya gitu. Kemudian kita senang berteman dengan orang yang pintar karena kita merasa bahwa ketika kita berteman dengan dia kita akan berkembang. Ya ini kan terkesan oportunis kalau mau dilihat dari sisi oportunisnya. Tapi ya nggak apa-apa kan, karena itu nilai-nilai positif. Dan dalam hidup kita memang diajarkan untuk mengambil hal-hal positif dan meninggalkan hal-hal buruk. Ya begitulah. Kecuali mungkin kamu berteman dengan seseorang karena dia kaya dan kamu suka ditraktir, suka dan segala macam, mendapatkan jajan gratis dan lain segala hal, ya itu urusan yang lain lah. Itu sudah bukan oportunis tapi materialis. Ini pembahasan yang berbeda. Lain waktu kita bisa bahas lah gitu ya. Jadi sebenarnya gini, ketika kita menjadi seorang yang pemilih dalam urusan teman, itu adalah sesuatu yang normal, bukan sesuatu yang jadul gitu ya. Kayak misalkan orang yang bisa berteman dengan siapa aja terkesan lebih open minded, ya nggak apa-apa. Kalau kamu sanggup berteman dengan orang buruk dengan tujuan agar bisa mengubah orang itu menjadi baik, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya adalah ketika kamu berteman dengan orang yang buruk tersebut dan justru kamu yang terbawa oleh arus, ya itu kan menjadi masalah. Banyak sekali orang yang kemudian mengalami keterpurukan dalam hidup ini karena gagal dalam memilih teman. Banyak keburukan-keburukan yang terjadi pada kita karena kita salah memilih teman. Kalian bisa cek di hidup masing-masing lah. Misalkan, kapan kalian merokok pertama kali? Pasti karena ikut-ikutan teman. Kapan kalian mabuk pertama kali? Karena ikut-ikutan teman. Ya aku gak bilang merokok dan
mabuk-mabukan itu sepenuhnya buruk. Tapi kalau ditinjau dari sisi kesehatan, ya itu tidak sehat kan. Ya terserah sih mau dianggap bahwa merokok itu membuka pertemanan, mabuk-mabukan itu membuka kesempatan kita untuk dekat dengan seseorang, ya nggak apa-apa, itu sisi positifnya. Tapi sisi negatifnya juga kan ada penyakit dan segala macam gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang sukses itu justru punya ciri khas. Salah satu ciri khasnya adalah mereka sangat selektif dalam berteman. Kalian bisa perhatikan bagaimana orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang sukses lah ya. Ya walaupun mungkin mereka bisa atau terbuka ngobrol dengan siapa saja, tapi percayalah bahwa orang yang mereka izinkan untuk menjadi teman itu benar-benar selektif mereka memilihnya. Karena mereka tahu bahwa untuk mencapai sebuah kesuksesan itu butuh perjuangan yang berat. Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu salah satunya adalah karena ada bantuan dari orang-orang terdekat. Dan mereka tahu betul bahwa ketika mereka salah dalam memilih teman, bisnis mereka bisa saja hancur seketika, kesuksesan yang mereka bangun bertahun-tahun bisa hancur lebur. Jadi ada banyak kisah-kisah lucu ya dari para pengusaha yang sukses. Mereka ditipu oleh orang-orang yang mereka percayai. Aku yakin salah satu penyebab orang-orang tertipu, orang-orang kaya tertipu adalah karena mereka salah mempercayai orang. Percaya terhadap orang yang pembohong dan akhirnya mereka ditipu, dan itu menjadi sebuah cerita yang lucu kan. Maksudnya adalah berteman itu adalah tentang bagaimana kita memberi kepercayaan terhadap seseorang. Dan ketika seseorang yang kita beri percaya ini bukan orang yang amanah, maka ya siap-siaplah untuk menjadi kecewa, siap-siaplah untuk sakit hati gitu. Dan itulah alasan kenapa kita harus memilih-milih dalam pertemanan. Karena tidak semua orang bisa dipercaya. Ya begitulah kenyataannya. Kualitas hidup seseorang itu bisa dilihat daripada kualitas temannya. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa jika ingin menilai seseorang, maka lihatlah siapa temannya. Jadi kalau kalian ingin tahu seberapa baik atau buruknya orang ini, maka lihat siapa teman-temannya. Kalau teman-temannya adalah pengusaha, maka ya mungkin dia adalah orang pengusaha juga. Kalau teman-temannya adalah ustadz, kiai, ya kemungkinan besar dia adalah orang yang dekat dengan agama. Kalau teman-temannya adalah pemabuk, pengguna narkoba, pencuri dan segala macam, ya mungkin dia juga bagian dari dunia hitam itu. Ya kurang lebih begitulah. Terima kasih telah menyimak podcast ini. Selamat malam, siang, sore. Semoga hidup kalian bahagia dan mari kita menjadi orang yang selektif dalam berteman. Terima kasih. Salam kumbang kidal, kiri jalan terus.